Salam guru hebat. Kembali dengan saya Magdalena Lumban Gaul, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pelalawan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun yang menjadi coach adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10, sedangkan yang menjadi coachee adalah Ibu Dewi Ratnawati sebagai guru mata pelajaran PPKN. Boleh tahu Bu Dewi materinya apa? Materinya mengenai dinamika perumusan Pancasila. Dinamika perumusan Pancasila. Apa tujuan pembelajaran mengenai Pancasila? Tujuannya diharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi bagaimana proses perumusan Pancasila. Bagaimana proses perumusan Pancasila. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa area pengembangan yang akan Ibu kembangkan? Ya, jadi area pengembangan yang akan saya kembangkan tersebut itu mengenai gaya positif. Yang kedua mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi, dan setelah itu KSE, Indonesia Emosional. Berarti nanti Ibu ada rencananya melaksanakan teknik stop ya? Iya. Terus menyampaikan kesepakatan kelas juga ya? Untuk melihat atau untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir Bu Dewi, apa strategi yang akan Ibu terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Strategi akan saya gunakan saat pembelajaran nanti, saya akan menggunakan jadi modul belajar untuk ya, jadi siswa untuk bisa menemukan bagaimana proses dilakukan untuk menemukan dasar pembelajaran itu Pancasila. Berarti Ibu kan mau mengembangkan aktivitas anak ya? Iya. Saat pembelajaran juga terjadi. Mudah-mudahan observasinya berjalan lancar. Terima kasih Pak. Terima kasih buat kali ini. Selamat pagi Bu Dewi. Kegiatan apapun yang dilakukan saat ini, mari perlahankan, hembuskan. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing, dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku. Lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang. Oke, Pancasila ya. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai yang pertama PPK kemarin sudah dibahas kan? Kapan pertama sidang PPK? Pertama 29 Mei sampai 1 Juni ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai dinamika kelahiran Pancasila.
Baiklah, anak-anak sekalian, kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Mana kelompok tersebut akan mengerjakan LKPD yang sudah disediakan. Ini nanti kita membahas mengenai dinamika perumusan Pancasila. Jadi hasil dari materi yang kalian baca, otomatis kalian mendapatkan informasi. Informasi tersebut yang nantinya akan kalian tuliskan di depan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Bisa dipahami? Nah, akan diberikan waktu selama 15 menit untuk membahas materi yang sudah Ibu tunjukkan tadi tentang proses perumusan Pancasila. Diberikan waktu 15 menit. Setelah itu nanti selanjutnya 10 menit selanjutnya kita akan menuangkan dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok ini, silakan bergabung. Mana bisa setiap orang yang sudah aku mimpin 8 aja, aku deh. Mau pilih ya? Silakan perwakilan kelompoknya bagi depan terlebih dahulu, sebelah sana bagi ya, bagi depan terlebih dahulu. Silakan pena, yang lain tetap di posisinya, nanti bergantian ya nak ya. Setelah kawan duduk baru kamu maju. Oke, sudah? Tuliskan dan tuangkan apa informasi yang kamu dapat dari bahan yang kamu baca tadi. Oke, dimulai dari sekarang. Nggak usah, langsung aja dulu. Ibu Dewi, selamat pagi. Pagi Pak. Sehat Ibu ya. Baik Ibu Dewi, kita kemarin kan sudah melakukan observasi di kelas ya. Iya, Pak. Ibu Dewi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 10-4. Iya. Topiknya kemarin itu adalah dinamika proses perumusan Pancasila. Iya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan observasi, kita mau tanya nih bagaimana pendapat Ibu Dewi tentang ketika Ibu sesudah menyajikan pelajaran di dalam kelas. Ya, kalau pembelajaran dalam kelas kemarin Pak berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Sudah sesuai dengan modul yang saya siapkan. Sudah sesuai dengan Iya, sudah. Ajaknya sudah sesuai Pak. Bagaimana pendapat Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas? Apakah sudah sesuai dengan sintaks-sintaks yang sudah Ibu siapkan? Sudah. Sudah. Bisa diceritakan? Ya, jadi lanjutan kegiatan ya Pak. Iya. Ya, jadi saat proses pembelajaran berlangsung, kegiatan yang saya lakukan yaitu seperti biasa berdoa, mengabsen siswa, hadirkan siswa, mempersiapkan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran, melakukan ice breaking karena pembelajaran itu pada siang hari kan Pak, ice breaking. Setelah itu mereka melakukan mindfulness untuk supaya mereka merasa lebih rileks dan lebih fokus lagi dengan melaksanakan pembelajaran. Setelah itu kegiatan intinya baru saya arahkan mereka untuk berkelompok, mereka untuk mengidentifikasi suatu materi dan mendapatkan informasi-informasi yang mereka yang sesuai dengan materi yang saya berikan. Setelah itu mereka menuliskan materi di depan. Nah, yang di LKPD yang saya siapkan itu Pak. Jadi bergantian, setiap anggota kelompoknya bergantian menuliskan materi atau informasi yang mereka dapatkan dari materi yang saya berikan. Nah, bergantian itu Pak. Setelah selesai semuanya, mereka memberikan kesimpulan setiap kelompoknya. Apa yang mereka dapatkan dari diskusi kelompok mereka. Setelah itu mereka menyampaikan kesimpulan dan di akhir sesi saya juga menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ya. Setelah itu baru saya menyampaikan refleksi dan lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Sangat bagus sekali Bu ya. Jadi saya pun melihat ya di dalam rancangan modul ajar yang Ibu sampaikan itu memang tadi sudah tertuangnya. Nah, menurut Ibu sendiri kira-kira apa yang sudah hal yang memuaskan yang Ibu lakukan saat itu ketika melakukan proses belajar mengajar? Yang memuaskan itu saya rasa anak-anak ini atau siswa ini merespon
merespon apa yang saya instruksikan seperti itu Pak. Kegiatan proses itu mereka ikuti seperti itu. Oke, terus ada nggak kesulitan ibu sebagai pendidik ya ketika melakukan proses belajar mengajar saat mengajarkan materi tadi? Ya, kesulitannya yang pertama itu mungkin masih ada siswa yang mungkin kurang fokus. Jadi saya harus menyesuaikan dengan mood dia gitu Pak. Dan bakat dia atau minat dia seperti apa? Bakat minatnya itu Pak. Jadi itu yang mungkin kesulitannya. Setelah itu mungkin materi ini kan berkaitan dengan sejarah Pak. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin dia tidak atau kurang berminat di bagian sejarah tersebut, sehingga mereka kurang mengingat tanggal-tanggal penting dalam proses perumusan dasar Pancasila tadi Pak. Nah, dari kesulitan atau tantangan yang ibu rasakan tadi dalam kelas, ada nggak yang terpikir oleh ibu kira-kira apa alternatif penyelesaiannya? Ya, saya rasa ya Pak, yang pertama itu saya akan membuat kembali modul ajar untuk materi ini, tapi dengan pembelajaran yang lebih sesuai dengan minat anak. Seperti itu. Berarti lagi-lagi memang kita sebagai pendidik ini dituntut untuk mendesain modul ajar yang lebih berpihak pada murid itu ya. Oke, yang terakhir untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai pendidik, dari ibu sendiri kira-kira apa yang perlu ditingkatkan sehingga untuk perbaikan pembelajaran ke depan itu bisa dilakukan atau direncanakan yang lebih baik? Yang pertama saya akan belajar lagi bagaimana cara membuat modul ajar yang lebih baik. Setelah itu akan belajar lagi melalui pelatihan mandiri ya Pak ya. Ya, jadi perlu pembelajaran terus-menerus sehingga bisa lebih sempurna lagi dalam kegiatan mengajar. Oke, bagi Ibu Dewi, terima kasih buat pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita sebagai pendidik di sekolah ini ya Bu ya bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, anak bisa bahagia. Selamat bertugas kembali Bu Dewi ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi Bu. Ya, pagi Pak.